Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. 2 bulan terakhir ini saya mengikuti beberapa atau banyak channel di YouTube yang kontennya tuh tentang sekitar polemik nasab Alawiyin gitu ya. Nasab para habaib di Indonesia ini, yang polemik itu bermula dari yang selalu dikatakan penelitian ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, di mana dalam Kiai Imaduddin memberikan pernyataan bahwa nasab para habaib yang ada di Indonesia ini khususnya tuh terputus gitu ya kan. Jadi poinnya tuh 2 atau 3 hari yang lalu Kiai Imaduddin ini atau Kiai Imad lagi-lagi menyampaikan hasil penemuan ilmiahnya itu, penelitian ilmiahnya itu, atau dalam ceramahnya mengatakan bahwa sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir pada tahun 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada manuskrip atau tidak ada catatan yang menuliskan nama Ubaidillah sebagai zuriyah atau keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir tersebut, yaitu keturunan daripada Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi sejak 345 sampai 895, karena pada 895 Hijriah itulah ada kitab yang judulnya itu Al-Burqah Al-Musyiqah yang ditulis oleh As-Sakran, Habib Ali As-Sakran. Disitulah pada tahun 895 itulah baru ada kitab Al-Burqah Al-Musyiqah yang menuliskan nama Ubaidillah. Itulah hasil penelitian dari Kiai Haji Imaduddin tersebut. Sehingga dikatakan sejak 345 Hijriah sampai 895 Hijriah atau dalam kurun waktu 550 tahun, nasab daripada Bani Alawi ini atau pada umumnya Habib-habib di Indonesia ini terputus, kata beliau. Dan karena itulah maka nasab-nasab mereka itu katanya lagi dapat dikatakan sebagai nasab yang munqati. Munqati itu artinya terputus juga. Bahkan kata beliau ini dapat dikatakan dhaif jiddan. Dhaif itu lemah, jiddan itu sangat-sangat. Jadi sangat-sangat lemah. Bahkan katanya lagi boleh disebut sebagai nasab yang batil, ghairu sahih. Nasab yang batil, yang ghairu sahih, yang tidak betul. Itulah ceramah daripada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sampai hari ini masih terjadi polemik dan saling jual beli hujah gitu ya kan. Ya, saya tidak punya kapasitas untuk bicara masalah nasab. Hanya saya mengikuti dan mencari ilmu juga, dan paling tidak ya tahulah nama-nama ulama yang ahli nasab, kitab-kitabnya. Tapi dari pernyataan Kiai Imaduddin ini saya menjadi satu pertanyaan nih kepada beliau sendiri tentang yang selalu dikatakan ilmiah tersebut. Karena setelah saya baca-baca sedikit sekilas, walaupun ya saya tidak punya kemampuan juga untuk membaca kitab secara apa ya kan. Dalam hal isbat nasab, yaitu penetapan nasab, itu tidak hanya terfokus pada adanya ulama nasab yang menulis kitab. Nanti ada istilahnya as-syuhra, keterkenalan daripada kabar atau nasab tersebut, atau individu dalam jalur nasab tersebut, dalam pohon nasab tersebut. Tapi saya dalam kesempatan ini mau fokus kepada ceramah Kiai Haji Imaduddin itu saja tersebut. Karena beliau mengatakan secara ilmiah, berarti itu kaidah yang digunakan oleh kiai tersebut. Dengan tidak adanya catatan dari 345 sampai 895 Hijriah, tidak adanya catatan atau tidak adanya kitab yang menulis nama Ubaidillah, maka dia katakan bahwa nasabnya terputus, nasabnya dhaif, dan bahkan nasabnya batil, ghairu sahih. Karena kan beliau mengatakan secara ilmiah, maka itulah kaidah yang beliau gunakan tersebut dalam mengingkari nasab. Berarti ini dalam ingkarun nasab, beliau menggunakan kaidah itu. Tidak adanya kitab gitu ya kan.
Akhirnya saya jadi pertanyaan juga kepada beliau ini, Al-Mukarram, dengan segala hormat lah ya kan. Karena sebagaimana yang tersebar di mana-mana, di YouTube maupun di di website beliau sendiri, Kiai Haji Imaduddin ini merujuk kepada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana Imam Fakhruddin Ar-Razi ini lahirnya itu tahun 554. Jadi kita ambil tahun kelahirannya saja. Jadi Imam Ar-Razi ini sendiri berjarak juga dengan Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir itu kan 345 Hijriah meninggal. Baru kemudian Imam Ar-Razi lahir 554 Hijriah. Itu jaraknya 209 tahun. Nah, Imam Ar-Razi inilah yang menuliskan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ada 3 orang anak daripada Imam Al-Muhajir, yaitu namanya Muhammad, kemudian Ali dan Husain. Imam Ar-Razi ini tidak ada menuliskan di situ Ubaidillah. Nah, itulah patokan dari Kiai Haji Imaduddin tersebut. Makanya tidak mengakui beliau itu adanya yang namanya Ubaidillah. Oke, di situ oke. Tapi kita sekarang kembali kepada kaidah yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin tersebut, yang mengatakan 345 sampai 895 tadi itu terputus. Nah, sedangkan kitab rujukan daripada Kiai Imaduddin tersebut juga kan berjarak juga tuh. Berjarak 209 tahun di situ. Ketika ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang di situ ada 3 orang anak daripada Imam Ahmad Al-Muhajir, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. 209 tahun setelah Imam Al-Muhajir itu wafat, baru ada juga di situ dituliskan 3 orang anak itu. Jadi saya kira ya kiai tersebut harus adil juga lah. Adil dalam meletakkan kaidahnya itu. Karena itu dikatakannya terputus tadi, bahkan dikatakannya mengkoti, apalagi dhaif jidan batil ghairu shahih. Sekarang apakah Kiai Haji Imaduddin tersebut mau juga atau berani juga mengatakan bahwa ternyata nasab yang dituliskan oleh Imam Ar-Razi itu yang menjadi rujukan beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, itu juga terputus. Karena 200 tahun jaraknya, lama juga. Yang satu, yang Ubaidillah 550 tahun. Karena terputus terus dikatakan begitu, mengkotib, batil, dan seterusnya. Sedangkan yang di kitab Ar-Razi ini, yang 3 orang anak itu juga berjarak 209 tahun. Itu lama juga, 2 abad. Apakah Kiai Haji Imaduddin juga akan mengatakan bahwa nasab daripada Muhammad, Ali, dan Husain ternyata juga terputus, mengkoti, dhaif jidan, apalagi batil, ghairu shahih? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau kaidahnya begitu saja, karena nggak ada ulama yang mencatat gitu kan. Kalau kaidahnya begitu berarti penulisan nasab itu harus ada yang mencatat, ulama nasab itu, ketika seseorang itu, ini dalam hal ini khas kepada zuriyah Rasulullah, ketika seorang itu masih hidup atau pada hari kematiannya harus ada ulama yang mencatat gitu. Baru nanti dikatakan tidak terputus. Karena kalau berjarak, ada yang 500, ada yang 200 tahun, akan dikatakan terputus gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan bagi saya. Ya, saya bukan siapa-siapa lah. Awak ini sontoloyo aja. Tapi karena ini menjadi framing-framing antara dua pihak, baik yang mendukung kayak itu maupun yang berseberangan, sehingga ini penting bagi itu tadi, kata yang katanya ilmiah itu. Karena kata ilmiah itu ya harus berkaitan dengan kaidah pada satu bidang ilmu. Apakah ilmiah itu umum atau khusus? Misalnya dalam ilmu nasab, kajian ilmiah belum tentu akan menghasilkan kesimpulan yang ilmiah. Logis belum tentu ilmiah. Itu yang harus perlu didudukkan kaidahnya itu. Itulah yang bagi saya itu yang menjadi pertanyaan saya, kaidahnya bagaimana? Dan ternyata dalam ceramahnya Kiai Haji Imaduddin itulah kaidahnya, sehingga menyimpulkan bahwa terputus nasab daripada, secara gamblangnya tuh, Habib-habib yang ada di Indonesia ini terputus nasabnya karena tidak ada catatan. Sejak Ahmad Al-Muhajir 345 Hijriah meninggal, baru tahun 895 Hijriah ada catatan atau kitab yang menuliskan nama Ubaidillah atau Ubaidullah itu.
Jadi sehingga kalau begitu kaidahnya mestinya Kiai Haji Imaduddin itu berlaku adil kepada rujukannya sendiri, bahwa rujukannya itu kepada yaitu Imam Ar-Razi itu lahirnya tahun 554 Hijriah, berjarak juga dengan hari wafatnya atau tahun wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir, jaraknya 209 tahun. Bagaimanapun walaupun yang satu sampai 550 tahun, ini jarak dari yang Imam Ar-Razi ini sendiri 209 tahun, 2 abad juga jaraknya. Mau tidak Kiai Haji tersebut atau berani tidak mengatakan juga bahwa ternyata 3 orang nama itu juga terputus juga, karena ya itu tadi 200 tahun. Ya kalau itu memang kaidahnya. Itu aja lah yang menjadi pertanyaan saya. Wallahu alam. Assalamualaikum.